Sebenarnya kalau dilihat dari seberapa besar, Bank Indonesia akan menaikkan semua, harusnya masih ada ruang ya untuk menaikkan semua, cuman mungkin nggak terlalu besar, di beberapa bulan terakhir sekitar, 50 sampai 75 basis point udah maksimal. Karena kalau kita lihat juga, dari beberapa data yang dirilis juga masih data ekonomi kita masih cukup bagus ya, walaupun memang, belum benar-beneran bagus, tapi itu sebenarnya kalau lihat dari cadef cenderung menurun, data perdagangan juga cenderung menurun, cuman sebenarnya kalau dari beberapa pemberitaan dari pemerintah sendiri, ekonomi kita masih cukup stabil ya untuk resesi ini, dan ini juga masih mungkin baru akan beri karena kita tertolong di tahun ini lebih karena harga komoditas nih. Ini yang agak menyeramkan sebenarnya. Karena di tahun depan kemungkinan, harga komoditas nggak akan sebagus di 2022, peak-nya udah sampai, jadi kemungkinan ada potensi untuk koreksi di kuartal pertama 2022, ini yang agak lebih mengkhawatirkan. Cuma untuk 2022 di akhir tahun ini, kemungkinan, ekonomi kita masih cukup bagus ya untuk menahan, resesi global ini ya, karena bagaimanapun juga pendapatan dari BNPP mining, migas, dan tambang itu masih cukup bagus. Oke, Mas Irman, kalau kita lihat, dengan data-data perekonomian Amerika Serikat, kemudian dengan sikap hawkish The Fed, rupiah ini terus melemah, bahkan pelemahannya, tercatat terlemah dalam 2,5 tahun terakhir. Seperti apa Anda melihatnya terhadap ketahanan rupiah terhadap indeks dolar Amerika Serikat yang terus menguat belakangan ini? Iya, kalau bicara ketahanan atau resiliensi rupiah sebenarnya yang harus kita lihat adalah faktor fundamental dari rupiah itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat faktor fundamentalnya sebenarnya tahun ini seperti yang disampaikan, Mas Yaki tadi bahwa, harga komoditas itu memang menolong kita karena harga komoditas yang kita ekspor itu, masih tinggi walaupun tahun ini sudah mulai terkoreksi. Hal ini mendorong, trade balance kita yang akan diumumkan nanti Senin untuk data September itu juga surplus gede-gedean gitu. Walaupun tadi disampaikan bahwa proyeksi konsensus memang surplusnya akan mengecil di bulan September, tapi artinya kalau surplus kita punya supply dolar yang falas yang melimpah gitu ya. Nah, secara fundamental selain dari faktor supply dolar sendiri, kita juga punya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Jadi recovery kita di kuartal 2 kemarin juga cukup baik. Nah, dari faktor fundamental ini sebenarnya kami melihat ini hanya masalah timing karena bagaimana respon dari kebijakan BI nanti itu akan jadi kunci sebenarnya untuk pergerakan rupiah. Iya. Kita tahu market menunggu dengan Fed yang semakin agresif, bahkan sekarang ekspektasinya nanti di bulan November Fed akan meningkatkan 75 basis point lagi dan di Desember akan meningkatkan 50 basis point. Artinya BI juga harus merespon dengan agresif gitu ya supaya sebabnya untuk rupiah itu tidak terus tertekan karena di sisi domestiknya mandat BI satu lagi selain rupiah adalah inflasi ya. Inflasi kita juga terlihat dengan kenaikan harga BBM, kemudian perbaikan domestic demand itu udah mencapai 5,95% terakhir. Jadi memang tidak ada background story untuk BI tidak menaikkan suku bunga acuan di bulan ini gitu. Jadi kami 50 basis point sudah perhitungan market ya. Oke, di tengah berbagai ketidakpastian tadi Anda juga sebutkan terkait dengan komoditas, Mas Yaki. Apakah Anda melihat sektor komoditas ini masih menjadi sektor yang prospektif atau justru, ada sektor-sektor lain yang masih bisa, diambil momentum dan bisa dimanfaatkan dari segi buy on weakness? Jadi bisa sekuritas, Silakan Mas Yaki. melihat sektor ya, halo? Oke. Kami dari Desa Sekuritas sendiri secara strategi kami melihat kalau untuk komoditas sendiri ini sudah mendekati peak-nya dan cenderung untuk sell on strength ya. Dalam artian peak-nya nanti sekitar Desember sampai Januari, winternya berakhir, kemungkinan demand dari energi juga bahkan berkurang. Nanti cuma harapannya dari perang Rusia Ukraina yang masih berlanjut itu yang akan itu yang akan jadi booster untuk sektor komoditi. Cuma selain itu demand-nya cenderung akan berkurang dan kalau kita lihat juga dari data beberapa berita dan data bahwa OPEC juga akan memproyeksikan penurunan demand dari minyak sendiri dan ini juga udah terlihat ya. Jadi peak-nya cuma sampai winter selesai, itu nggak ada katalis baru untuk sektor komoditi, cenderung harganya lebih flat ya. Jadi kalaupun memang mau beralih bisa ke saham sektor big cap dan big bank terutama karena ini juga udah menjelang musim laporan keuangan. Kalau kita berkaca dari result di first half 2022, cenderung mayoritas masih inline dan di atas konsensus ya. Jadi masih ada potensi untuk tahun ini di kuartal ketiga laporan keuangannya bagus dan itu menjadi katalis positif untuk domestiknya untuk mengangkat harga sahamnya dan juga
ISG-nya. Jadi lebih bermain ke sektor-sektor yang aman, banking, consumer good itu sih. Oke. Terakhir Mas Irman, seperti apa Anda melihat proyeksi IHSG di pekan depan, level-level mana yang perlu diperhatikan karena ada juga sentimen neraca perdagangan, apakah ini cukup membuat IHSG keluar dari tren bearish-nya atau seperti apa Anda melihat level proyeksi Anda? Iya, kalau kami melihatnya memang sebenarnya tadi sepakat dengan Mas Yaki juga ya. Jadi selain tadi dari katalis laporan keuangan itu sebenarnya ada apa namanya katalis juga dari sisi likuiditasnya. Jadi makro perspektifnya kita lihat pencairan dari burden sharing BI yang ketiga itu biasanya di akhir tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat likuiditas di market itu bertambah, itu menjadi katalis positif juga untuk pasar keuangan di Indonesia, termasuk saham ya. Apalagi sekarang sejak pandemi memang driver utamanya adalah domestic investor. Jadi kalau kita melihatnya memang ada potensi upside, dan kalau misalnya kita lihat sekarang ini it's time to collect sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya kita punya waiting average. Jadi kalau misalnya ada potensi upside, kita bisa take some profit dari room itu juga gitu.